Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di dalam kondisi yang berpuasa, semoga tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk terus belajar, dan semoga akan membawa keberkahan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran Alma dalam menjaga kestabilan bisnis perbankan, khususnya bank syariah dalam negeri dan luar negeri. Dalam pembahasan kali ini terdapat 2 poin. Yang pertama ada kajian kondisi mutakhir tentang peranan dan kasus Alma dalam perbankan. Yang kedua ada modernitas pemikiran dalam konteks Alma terkini, yang nantinya akan dipresentasikan oleh kelompok 4 perbankan syariah 6A. Untuk kelompok 4 ini sendiri, perkenalkan, yaitu ada Vinka Nur Azizah, NIM 195231013, dan juga ada saya sendiri, Mirta Ulfah Rufi Widyajana, NIM 195231036, juga ada Aziz Bakhtiar Sidik, NIM 205231002, dan juga ada Intan Az-Zahra, NIM 205231183. Untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas sedikit tentang pengertian, tujuan, dan fungsi Alma. Asset and Liability Management atau sering disebut Alma adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mengontrol posisi keuangan. Tujuan dari Alma adalah untuk menjaga kesehatan bank yang dapat diukur dengan CAMEL atau suatu metode analisis ya ini, serta melakukan antisipasi terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dengan inflasi dan tingkat suku bunga serta perubahan atas nilai tukar mata uang. Alma ini dimaksudkan agar bank memperoleh net income yang optimal bagi bank dengan pengendalian yang tepat atas aktiva dan pasiva bank yang diharapkan bank dapat memperoleh pendapatan dari kegiatan tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu peran Asset and Liability Management atau ALMA. Peran ALMA, Asset and Liability Management, berperan untuk mengelola komposisi setiap portofolio aset dan liabilitas untuk bisa mendapatkan pendapatan optimal dengan risiko yang dapat diterima serta mempunyai cadangan likuiditas yang cukup untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo. Untuk peran Alma sendiri terdapat 2 sisi, yaitu peran Alma pada sisi aset dan juga peran Alma pada sisi liabilitas. Oke, menginjak peran Alma pada sisi aset, yaitu sebagai alat kontrol yang digunakan untuk mengelola pada sisi aktiva produktif pada bank. Alma melakukan pengelolaan aset yang ada agar dana yang disalurkan dapat dikelola dengan baik, menghasilkan profit atau keuntungan, karena sebagian dana yang dimiliki bank berasal dari liabilities bank. Selanjutnya, peran Alma pada sisi liabilitas. Upaya mendapatkan dana dengan biaya yang murah untuk mendanai kegiatan penyaluran pembiayaan dan menjaga likuiditas dengan memperhatikan perkiraan kebutuhan dana bank jika sewaktu-waktu ada kewajiban yang harus dipenuhi. Pada sisi liabilitas ini, bank akan mengelola dana pihak ketiga untuk dijadikan kegiatan penyaluran pembiayaan. Peran Alma dalam menjaga kestabilan tingkat likuiditas yaitu memilah dana yang masuk kemudian akan dijadikan cadangan likuiditas yang cukup untuk mengcover jika ada kewajiban yang harus dipenuhi pada saat yang tidak menentu. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Aziz. Kami persilahkan. Baiklah, untuk materi yang berikutnya yaitu dasar-dasar hukum penerapan aset dan liabilitas manajemen di dalam bank syariah. Yaitu yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan bagi hambanya apabila bermuamalah tidak secara tunai maka hendaklah menulisnya, supaya lebih dapat menjaga jumlahnya dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi dan sebagai bukti.
Ayat tersebut adalah dasar hukum akuntansi, di mana ayat tersebut memerintahkan untuk mencatat sebuah transaksi. Yang kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 28. Ayat ini menjelaskan mengenai larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil. Etika dalam akuntansi melarang seorang akuntan mengambil suatu aset orang lain tanpa melalui transaksi yang sah seperti jual beli. Yang ketiga, Quran Surat An-Nahl ayat 90. Ayat ini Allah SWT memerintahkan agar berbuat adil dan kebaikan. Adil dan benar sangat penting bagi seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Keadilan juga merupakan asas dalam akuntansi syariah. Yang terakhir, yang keempat, Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Ayat ini menjelaskan mengenai larangan berbuat curang. Curang di sini yang dimaksud adalah menakar, menimbang dengan melebih-lebihkan atau mengurangi dari semestinya. Dalam akuntansi syariah tentu dilarang berbuat curang. Komponen kebijakan Alma perbankan syariah sama dengan komponen kebijakan yang dibuat perbankan konvensional. Perbedaannya, bank konvensional dalam mengambil keuntungan dari perdagangan valuta asing untuk memaksimalkan laba perbankan, serta melakukan pengamatan terhadap fluktuasi bunga. Karena kedua hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah, tentunya tidak ada di perbankan syariah. Risiko yang dihadapi bank syariah lebih berfokus pada risiko likuiditas dan risiko kredit, dan tidak akan pernah mengalami risiko karena fluktuasi tingkat bunga. Likuiditas bank syariah banyak bergantung pada yang pertama, tingkat kelabilan dari simpanan nasabah. Yang kedua, kepercayaan pada dana-dana non-PLS. Yang ketiga, kompetensi teknis yang berhubungan dengan pengaturan struktur liability. Yang keempat, ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. Dan yang terakhir, akses kepada pasar antar bank dan sumber dana lainnya, termasuk fasilitas leader of last resort dari bank sentral. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Intan. Kepadanya dipersilahkan. Kondisi perekonomian global dan domestik. Mewabahnya COVID-19 membuat perekonomian global maupun perekonomian domestik mengalami pelambatan. Dampaknya bagi global dan nasional yaitu meningkatnya laju inflasi serta dua pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang saat itu sudah mencapai kisaran angka 16 ribuan per US dollar. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR yang dikeluarkan Bank Indonesia, nilai tukar rupiah menyentuh level 16.608 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Peningkatan laju inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah mengakibatkan menurunnya arus transaksi dalam negeri maupun transaksi antar dunia, sehingga terjadi penurunan arus mobilitas barang dan bisa berpotensi menimbun barang yang mengakibatkan barang tersebut menjadi langka dan mahal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian domestik tumbuh melambat dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang melemah akibat turunnya permintaan global dan harga barang-barang komoditas Indonesia yang belum pulih. Namun, pertumbuhan ekonomi domestik masih ditopang oleh kuatnya konsumsi, terutama belanja pemerintah dan stabilnya investasi dalam bentuk investasi non-bangunan. Hal ini membuat kondisi likuiditas perbankan sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain itu, ketahanan perbankan masih terjaga ditopang permodalan yang ada pada level tinggi sehingga baik untuk menyerap potensi resiko. Kemudian pembahasan materi selanjutnya yaitu tentang modernitas dalam konteks Alma terkini. Kejadian yang telah disebutkan pada poin-poin sebelumnya menggambarkan betapa pentingnya manajemen perusahaan memiliki tujuan yang jelas dalam mengelola usahanya sehingga terhindar dari krisis keuangan yang mengakibatkan perusahaan diambil alih oleh perusahaan lain dengan menjual sebagian saham perusahaan.
Secara makro, saham-saham perbankan meningkat dibanding tahun sebelumnya, sehingga kinerja industri perbankan makin membaik. Terlihat pada risiko suku bunga yang bersumber dari portofolio trading book menurun, terlihat dari naiknya nilai wajar surat berharga yang dimiliki bank seiring dengan turunnya yield surat berharga. Perusahaan-perusahaan umumnya juga dapat membagikan laba yang telah didapatkan investor dalam bentuk pembagian dividen. Pembagian dividen di setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing, sejalan dengan pendapatan Modigliani dan Miller pada tahun 1961, menyimpulkan bahwa pembagian dividen tidak berkaitan dengan nilai perusahaan. Artinya, bahwa perusahaan yang memberikan dividen tidak akan mendapat manfaat berupa peningkatan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan diperlukan adanya manajemen aset dan liabilitas, karena baik aset maupun liabilitas merupakan sumber dan penggunaan dana untuk menyeimbangkan posisi kiri dan kanan dalam neraca perusahaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size. Pertumbuhan adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri yang sama. Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan asumsi yang dibangun dalam teori-teori berkaitan dengan kebijakan pengelolaan aset, liabilitas, dan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara asumsi teori dan kondisi objektifnya, maka diperlukan penelitian secara mendalam dan komprehensif. Walaupun masih terdapat perbedaan asumsi teori, akan tetapi sesungguhnya pengelolaan aset, liabilitas, dan pertumbuhan perusahaan yang efektif dinilai dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Manajemen gap. Manajemen gap merupakan salah satu fungsi dari Asset and Liability Management atau ALMA yang dapat dipastikan ada pada setiap bank. Gap management adalah strategi untuk memaksimalkan net income margin atau NIM melalui siklus margin atau bagi hasil. Manajemen gap adalah upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan perbedaan antara rate sensitive asset atau RSA terhadap rate sensitive liabilitas atau RSL. Gap management sebagai sarana manajemen adalah sangat penting bagi bank, terutama menghadapi tingkat volatilitas suku bunga yang sangat peka sekali terhadap perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.